Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabi lasyadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Siregar dengan NIM 120201211998. Di sini saya bersama rekan saya Suci Irna Syahri Ramadhani dan Muhammad Erhas Pangeran Taqwa akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Akhlak kepada Sesama Manusia. Di sini saya sendiri akan menjelaskan akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap sesama adalah manusia adalah makhluk sosial yang di dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan hubungan antar sosial sesama adalah adanya akhlak. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhlak yang tidak lain adalah budi pekerti merupakan sebuah aspek dalam jiwa seseorang yang memicu untuk melakukan suatu perbuatan dan tanpa perencanaan. Akhlak merupakan satu hal yang peranannya sangat penting karena akhlak merupakan pembeda antara makhluk sosial atau pembeda antara makhluk manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, yang memicu untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perencanaan. Akhlak merupakan satu hal yang peranannya sangat penting karena adanya merupakan pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan, akhlak mempunyai andil yang besar. Manusia dikelilingi oleh manusia lainnya. Ada empat akhlak mulia terhadap sesama, yaitu yang pertama husnudzon, yang kedua tasamu, yang ketiga tawadu, dan yang keempat ta'awun. Husnudzon yaitu diterangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu sangat merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sejatinya manusia yang beriman harus menjauhi banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, terlebih jika prasangkanya itu adalah dalam suatu prasangka yang buruk. Prasangka yang baik akan menimbulkan kesan yang baik, sehingga terciptalah rasa saling menghormati untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis. Dalam prasangka yang baik pun akan menimbulkan perasaan nyaman serta ketenangan karena pikiran tidak dipenuhi oleh hawa-hawa buruk. Yang kedua yaitu tasamu. Tasamu dalam artian tenggang rasa. Tenggang rasa pun merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang harus senantiasa dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tasamu juga berarti toleransi, yang mana adanya penanaman sikap menghargai. Sikap menghargai orang lain baik pendapatnya, pemikirannya, pendiriannya, ataupun hal yang lain. Dasar dari toleransi adalah rasa kasih sayang, di mana kasih sayang yang muncullah suatu ikatan yang tidak lain adalah ikatan persaudaraan atau ukhuwah. Dalam salah satu hadis mengatakan, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi itu bagaikan satu tubuh. Apabila
apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu tawaduk. Tawaduk sudah kita ketahui, yang mana arti tawaduk itu rendah hati. Rendah hati itu rendah hati kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk akhlak terpuji, di mana seseorang merendahkan dirinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Sifat tawaduk sifat tawaduk menghasilkan atau menimbulkan satu persamaan yang mana nantinya menuju kepada keadilan juga rasa saling menghargai. Sifat tawaduk juga banyak kita temui di sekeliling kita. Rendah diri sangat banyak ditemukan dalam di sekeliling kita yang biasa atau dalam sehari-hari kita temui. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga salah seorang dari kalian tidak saling membanggakan atau tidak saling mendalami yang lain. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk rendah diri. Boleh rendah diri, tetapi jangan rendah hati. Yang keempat yaitu ta'awun. Ta'awun adalah berbuat baik di mana adanya tindakan saling tolong menolong antar seseorang kepada seorang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Dengan ta'awun itu bisa meningkatkan nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana orang yang melakukan kebaikan itu akan berikan balasannya. Seperti yang kita ketahui, kebaikan dibalas dengan kebaikan, tetapi keburukan tidak tentu dibalas dengan keburukan. Walaupun sekecil apapun bentuk kebaikan tersebut, ta'awun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Tidak ada batas untuk seseorang melakukan kebaikan dan saling tolong-menolong asalkan dalam konteks kebaikan. Dan janganlah tolong-menolong apabila itu konteks dalam keburukan. Berbeda halnya dengan tolong-menolong dalam keburukan. Sejatinya menolong itu adalah perbuatan baik, maka konteksnya, aplikasinya pun harus direalisasikan dengan hal kebaikan pula. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, yang artinya yaitu, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat keburukan dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sebab tolong-menolong bisa menjauhkan manusia dari permusuhan yang dapat memecah belah dan merusak kerukunan dalam bermasyarakat. Melalui keempat akhlak mulia kepada sesama manusia yang senantiasa kita jaga dan kita pelihara dalam diri kita, insya Allah akan menjadi pembuka jalan bermasyarakat. Kalau akhlaknya sudah baik, kita akan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan berinteraksi dengan siapapun, insya Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.